Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jadidan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta kasih sayangnya, hingga di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan nikmat usia pada tiap-tiap kita hingga saat ini, di mana kita berada di bulan Sya'ban, yang mana artinya tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka nikmat ini untuk hendaknya kita syukuri dan kita manfaatkan dengan mengisinya dengan memperbanyak melakukan amalan soleh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya dan baik amalannya. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada pembelajaran firman Allah pada surat Al-Baqarah. Seperti biasa kita akan terlebih dahulu membacanya sebelum kita mempelajari akan kandungan makna yang terdapat di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budu
مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Bayyinah adalah surat Madaniyah, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Madinah. Di dalam riwayatnya Imam Ahmad, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyampaikan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah bersabda kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk aku membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Maka lalu kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasamani lak? Apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala na'am. Maka lalu kemudian Nabi menyampaikan iya. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis karena apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun salih min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana min ahli Al-Quran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru, lam yakun ya, tidak. Alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahli kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, munfakkina,
hakim itu berhenti, ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, hatta hingga ta'tiyahum datang kepada mereka al-bayyinah, penjelasan. Allah di dalam ayat yang pertama menyampaikan kepada kita segenap hamba-hambanya, orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidaklah berhenti akan apa yang mereka yakini, akan apa yang mereka jalani, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, sampai datang kepada mereka kebenaran, datang kepada mereka Al-Quran, kenabian Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan lantunan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Di dalam ayat ini ahibatul kiram, Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai orang-orang kafir. Jadi ahlul kitab, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka sebagai orang-orang kafir, gitu ya. Ahlul kitab ahibatul kiram Allah adalah al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau dahulu ahlul kitab adalah muslimin, sahabat-sahabatnya Nabi Musa alaihissalam, sahabat-sahabatnya Nabi Isa, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, fahaulai muslimun. Pada zaman mereka adalah orang-orang muslim. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulan para nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Namun dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka ada kewajiban bagi segenap para umat-umat terdahulu ini untuk mengimani kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tidak dikatakan sebagai seorang muslim sampai mereka beriman kepada Allah, beriman kepada kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya orang-orang Yahudi, mereka beriman kepada Allah dengan kesyirikan yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka lakukan, akan tetapi mereka beriman kepada Allah, namun mereka tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengakui bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, dikarenakan Nabi Muhammad tidaklah diutus dari kalangan mereka. Nabi Muhammad tidaklah diutus dari kalangan mereka, maka mereka tidak mau beriman pada kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka itu menunggu-nunggu akan kedatangan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita perhatikan di dalam sejarah, kita akan mendapati dahulu di kota Madinah Munawwarah, tempat di mana para sahabat-sahabat Al-Ansar, yaitu Al-Aus dan Khazraj, berada, di mana mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi itu ketika bertengkar dengan orang-orang Ansar, dengan orang-orang Aus dan Khazraj, maka orang-orang Yahudi itu selalu mengatakan akan datang Nabi akhir zaman di mana kami akan memerangi kalian dengan Nabi tersebut. Ya, itu selalu diucapkan oleh orang-orang Yahudi yang menunjukkan kalau mereka memang hakikatnya adalah menanti akan kedatangan Nabi terakhir. Dan itu disebutkan di dalam kitab suci mereka. Mereka tahu akan kenabian Nabi Muhammad SAW, waktu di mana Nabi Muhammad akan diutus, gitu ya. Sebagaimana mereka mengetahui tentang keadaan anak-anak mereka. Sampai ketika ternyata Nabi Muhammad SAW ini diutus dari kalangan bangsa Arab, ya. Kalau para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu rata-rata diutus dari kalangan Bani Israel. Setiap ada nabi yang meninggal dunia, tasyusuhumul anbiya, maka akan diikuti oleh nabi selanjutnya. Banyak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka ternyata ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi terakhir ini dari kalangan bangsa Arab, dari garis keturunannya Nabi Ismail ibn Ibrahim, maka mereka kufur. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tahu betul akan kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya akibat kiram tidak bisa menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah Allah menyampaikan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, orang-orang ahlul kitab ini Allah sebut sebagai orang-orang kafir. An-Nasara sama. Orang-orang Nasrani ini akibatul kiram tidak dikategorikan sebagai muslim, masih dikategorikan sebagai orang-orang kafir,
selama mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seperti dahulu awal kemunculan Islam pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada para raja-raja, maka di antara yang menerima surat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Raja Herakl, yaitu Raja Romawi. Di mana ketika surat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sampai kepada Herakl, maka pada saat itu Herakl memanggil orang-orang Makkah yang sedang berada di negeri Syam. Lalu kemudian ditanya tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana nasabnya Nabi Muhammad, tentang ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, peperangan antara Nabi Muhammad dengan kaumnya bagaimana. Ketika dijelaskan panjang lebar oleh Abu Sufyan pada saat itu, maka lalu kemudian Herakl menyampaikan, kalau misalkan yang kau sampaikan ini adalah benar, maka niscaya dia pasti akan menguasai tempat di mana aku berada. Ya, pasti dia akan menguasai tempat di mana aku berada. Ya. Pada awalnya di dalam sejarah disebutkan bahwa Herakl itu mengajak orang-orang Nasrani untuk beriman. Jadi akan tetapi dikarenakan para menteri-menterinya, masyarakat menolak, maka dia tetap berada di dalam kekufurannya. Maka tetap berada di dalam kekufurannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan mereka sebagai orang-orang kafir. Ya. Ini yang membahasakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebut mereka orang kafir adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah sampaikan lam yakunil ladina kafaru. Ya. Orang-orang kafir dari ahlul kitab, min ahlil kitab wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik itu adalah para abadatul awthan, para penyembah berhala. Ya, yang menyembah berhala, yang menyembah api, yang menyembah kuburan-kuburan, batu-batu besar, pohon-pohon besar, ya. Nah, maka ini masuk dalam kategori al-musyrikun. Masuk dalam kategori al-musyrikun, baik dari kalangan orang-orang Arab ataupun orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab. Maka Allah menyampaikan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahlul kitab, al-yahud wan nasara, dan orang-orang musyrik, mereka tidaklah berhenti, ya, di dalam melakukan apa-apa yang mereka yakini sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Apa al-bayyinah yang dimaksudkan di sini? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun, utusan, min dari Allah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yatlu, yang melantunkan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Maka ahibatil kiram azzakumullah, Rasulun minallah maksudnya adalah Nabi Muhammad. Ini yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang ahlul kitab, oleh orang-orang musyrikun, gitu ya, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melantunkan lembaran-lembaran yang suci atau yang disucikan, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, suhufan mutahharah ini sama seperti firman Allah ketika Allah menyampaikan fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Abasa, karena Al-Qur'an itu terletak pada lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang ditinggikan serta disucikan, bi aidi safarah kiramin bararah, yang berada di tangan-tangan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini akibatul kiram adalah yang dinanti-nanti, ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, ya, yaitu Al-Qur'an, yaitu Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu utusan Allah yang melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fiha kutubun qayyimah, yang mana di dalamnya terdapat kitab yang lurus, ya, terdapat kitab yang lurus, yaitu kitab yang tidak ada kesalahan di dalamnya, dikarenakan ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
ini ahibatul kiram azani wa azzakumullah, terdapat pembelajaran tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala utus, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada umat akhir zaman ini, ya, pada umat akhir zaman ini. Ini adalah rujukan kita. Seperti disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, di mana kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah pedoman bagi kaum muslimin, rujukan utama. Seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-jahlu qatibun wa shifa'u amrani fi tartib muttafiqan. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan, ya, dan penawarnya adalah dua hal, ya, yang secara urutan disepakati. Ilmun minal kitab, yang pertama adalah ilmu yang terletak di dalam Al-Quran, wa sunnatin, lalu kemudian yang kedua adalah sunnah, wa tabibu dzaka alimur rabbani, yang lalu kemudian yang menjadi dokternya yang dapat memahamkan kita akan Al-Quran dan As-Sunnah adalah alimur rabbani, para ulama-ulama yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidaklah berhenti dari apa yang mereka yakini sampai datang al-bayyinah kepada mereka, yaitu utusan Allah Nabi Muhammad SAW yang melantunkan, ya, lembaran-lembaran yang disucikan, fiha kutubun qayyimah, yang mana di dalamnya terdapat kitab Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan orang-orang yang Allah karuniakan kitab kepada mereka, ahlul kitab, tidaklah terpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, setelah datang kebenaran kepada mereka, diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada mereka, dan diturunkannya Al-Quran kepada umat akhir zaman ini, justru menjadikan mereka terpecah belah. Ada yang beriman, ya, dan ada yang tidak beriman. Ada yang tetap pada keyakinan yang mereka yakini. Azani wa azzakumullah. Di sini mereka terpecah belah, ahibatul kiram, seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW, innal yahuda ikhtalafu ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi itu terpecah sampai 71 golongan, ya. Wa innan nasara ikhtalafu ala 72 firqah. Kalau orang-orang Nasrani itu terpecah sampai 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Sementara umat ini akan terpecah sampai 73 golongan, kulluha fin nari illa wahidah, yang mana kesemuanya akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Qalu man hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Nabi menyampaikan, qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu seperti aku pada hari ini dan sahabat-sahabat. Itu mereka-mereka yang berpegang teguh pada ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Allah menjelaskan, setelah diutusnya Nabi Muhammad, setelah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk umat akhir zaman ini, justru orang-orang ahlul kitab itu terpecah. Di antara mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan di antara mereka ada yang masih tetap berada di dalam kesesatan mereka. Maka kalau kita perhatikan di dalam sejarah perjalanan kehidupan Nabi SAW, kita akan mendapati kalau dari tokoh-tokoh Yahudi ada seperti Abdullah bin Salam, ya, dia adalah habrun min ahbaril Yahud, dia salah satu ulama Yahudi, yang mana ketika ia mengetahui akan kedatangan Nabi Muhammad ke kota Madinah Munawwarah, maka ia datang. Ia hendak memastikan akan kebenaran kenabian Nabi SAW. Setelah terjadi dialog tanya jawab antara Abdullah bin Salam dengan Nabi SAW, aslam, dia memeluk agama Islam.
dia memeluk agama Islam dan diikuti oleh beberapa dari kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu yang memilih untuk memeluk agama Islam. Demikian halnya dengan orang-orang Nasrani. Di antara mereka ada yang beriman. Ada Ashamah An-Najashi, ada Raja Habasyah yang pada saat itu sempat memberikan bantuan kepada kaum muslimin dengan memberikan tempat tinggal di negeri Habasyah, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW, sampai pada akhirnya Raja Ashamah An-Najashi memilih untuk memeluk agama Islam, ya, bahwa karena Nasraniya, yang mana awalnya dia adalah orang Nasrani dan dia memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai di saat dia meninggal, ya, di negeri Habasyah. Pada saat itu Nabi SAW menyolatkan jenazah Raja Ashamah An-Najashi dari kota Madinah Munawwarah. Sultan Nabi SAW wa ashabahu salatan balik. Nabi dan para sahabatnya di akhir-akhir usia Nabi pada saat itu melaksanakan salat ghaib pada saat Nabi mendengar berita bahwasanya Raja Ashamah An-Najashi meninggal. Artinya ada di antara umat manusia dari kalangan ahlul kitab itu yang memilih untuk memeluk agama Islam, dan banyak juga yang memilih untuk tetap berada di dalam kesesatan mereka, ya. Orang-orang Yahudi dahulu di zaman Nabi SAW terjadi peperangan panjang, ya. Kalau setelah peristiwa peperangan Badar, Nabi SAW mengusir orang-orang Yahudi Banu Qainuqa karena pengkhianatan yang mereka lakukan, perlawanan yang mereka lakukan terhadap Nabi. Setelah peperangan Uhud, ya, Nabi SAW mengusir orang-orang Yahudi Banu Nadir, sama dikarenakan pengkhianatan mereka kepada Nabi SAW tahun 3 Hijriah. Lalu kemudian pada tahun 5 Hijriah, setelah peristiwa peperangan Ghazwatul Khandaq, Nabi SAW memerangi orang-orang Yahudi Banu Quraidah. Lalu kemudian di tahun 7 Hijriah, Nabi SAW menyelesaikan urusan kaum muslimin ini dengan orang-orang Yahudi yang terus melakukan makar dan tipu daya untuk melakukan penyerangan kepada Nabi, kepada kaum muslimin untuk memadamkan cahaya Allah. Maka di tahun 7 Hijriah Nabi melakukan peperangan Khaybar. Nabi melakukan peperangan Khaybar sampai berhasil ditaklukkan. Benteng-benteng Khaybar berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Setengah di antara benteng-benteng tersebut ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan peperangan, dan setengah yang lain ditaklukkan di mana mereka menyerah kepada Nabi SAW. Namun pada saat itu Nabi masih mengizinkan orang-orang Yahudi untuk tinggal di Khaybar menjadi pekerjanya kaum muslimin. Yang awalnya mereka adalah pemilik daripada perkebunan korma, oleh Nabi ketika mereka meminta kepada Nabi karena mereka yang lebih tahu tentang perkebunan untuk menjadi pekerja, maka diizinkan oleh Nabi SAW sampai di masa pemerintahannya Umar. Yang namanya orang-orang Yahudi pada akhirnya diusir oleh Umar bin Khattab dari Jazirah Arab, dikarenakan sampai saat itu yang namanya orang-orang Yahudi masih melakukan tipu daya terhadap kaum muslimin, melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin. Maka oleh karenanya di masa pemerintahan Umar, orang-orang Yahudi pada saat itu dikeluarkan dari Jazirah Arab. Termasuk juga kalau orang-orang Nasrani di zaman Nabi SAW telah terjadi peperangan-peperangan, ya. Diawali dengan peperangan Mu'tah, ya, mana Nabi SAW pada saat itu mengirim 3.000 pasukan di bawah kepemimpinan Zaid bin Harithah. Kemudian ada Ja'far, Abi Thalib, Abdullah bin Rawah, ada Khalid bin Walid dikirimkan. Karena pada saat itu utusan Nabi SAW sempat dibunuh, ya, oleh kaki tangan Raja Romawi pada saat itu, ya. Kaki tangan Raja Romawi sampai terjadi peperangan Mu'tah. Ada peperangan Tabuk, ya, sampai di masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kekuatan Romawi berhasil ditaklukkan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, Allah menyampaikan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan orang-orang yang Allah karuniakan kitab tidaklah terpecah kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, itu kedatangan Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, ya. Dan mereka tidaklah diperintahkan
illa kecuali liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, ikhlas ya di dalam beragama. Maka ahibatul kiram azza wa jalla, mereka itu dengan diutusnya Nabi Muhammad, dengan diturunkannya Al-Quran, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah hanya kepada Allah. Dan ini memang tugasnya para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Jarak antara kenabian Nabi Muhammad dengan Nabi Isa cukup jauh, ratusan tahun gitu ya. Umat manusia telah melakukan banyak penyimpangan akan jazirah Arab, dari zaman kenabian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW. Ada banyak penyimpangan yang dilakukan oleh umat manusia sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat-ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu dari utusan-utusan Allah, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan ya, kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah juga menyampaikan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar telah kami utus di setiap kaum, di setiap umat utusan Allah, yang mana kesemuanya menyeru sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka hunafa, ya, yang lurus, aima'ilina 'anil syirik, ya, tidak menyekutukan Allah. Karena keadaan orang-orang ahlul kitab, mereka menyekutukan Allah. Orang-orang Yahudi, mereka berkeyakinan bahwasanya Uzair adalah putranya Allah. Orang-orang Nasrani berkeyakinan bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah putranya Allah. Orang-orang musyrikun dari ahlu Makkah pada saat itu berkeyakinan bahwasanya para malaikat adalah banatullah, putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala, yusyrikuna billah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad ini diutus, Al-Qur'an diturunkan untuk mengajak umat manusia ini menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ada pelajaran penting gitu ya, tentang mahalnya nikmat hidayah. Gitu ya. Ketika tadi orang-orang ahlul kitab terpecah di antara mereka, ada yang memilih untuk beriman, ada yang tetap pada keyakinan yang mereka yakini. Sementara kita terlahir dalam keadaan muslim, hadhihi nikmatun azimah, nikmat besar, tanpa harus bersusah payah untuk mencari agama yang benar, gitu ya. Karena agama Islam ini ahibatul kiram adalah kunci untuk seseorang itu dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Gitu ya. Ini harga mati ahibatul kiram. Harga mati keislaman seseorang ini adalah harga mati. Di sini besarnya nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada setiap-tiap kita. Dan di sini ada pembelajaran tentang ahamiyatu tauhidillah, pentingnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan kepada sahabat Mu'adz, haqqullahi 'alal 'ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah kepada segenap hamba-hambanya adalah hendaknya segenap hamba-hamba Allah ini mengesahkan Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Makanya yang kiram ada pembelajaran tentang pentingnya tauhidullah, tentang pentingnya tauhidullah. Nah, dikarenakan tauhid inilah mereka diperangi. Karena mereka memilih untuk tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajak mereka untuk memeluk agama Islam, ketika mereka enggan untuk membayar jizyah, justru menghalangi umat manusia dari memeluk agama Allah, maka diperangi. Ya, maka mereka diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi mereka tidaklah diperintahkan gitu ya, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu kemudian untuk mereka mendirikan sholat, untuk mereka mendirikan sholat. Maka sholat ini adalah asyrafu ibadatil badan, adalah amalan ibadah badaniyah yang paling utama adalah melaksanakan amalan ibadah sholat. Ya, wa yuqimus sholat,
di sini ada pembelajaran tentang ahamiyatus sholat. Ya, di mana amalan ibadah sholat ini adalah satu-satunya amalan ibadah yang Allah syariatkan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas langitnya. Ketika Nabi diajak ke langit yang ketujuh oleh malaikat Jibril, setelah itu diajak ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian setelah itu Nabi Muhammad kemudian diajak ke tempat yang lebih tinggi lagi, tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar coretan-coretan pena, tempat di mana malaikat Jibril sudah tidak bisa lagi menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lalu kemudian di sana Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diperintahkanlah oleh Allah kepada Nabi syariat sholat 5 waktu, yang pada awalnya 50 kali sholat. Lalu Nabi turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam, irji ila rabbik, dia kembalilah kepada Allah, minta keringanan kepada Allah. Kamu sudah pengalaman ngopeni Bani Israil, tidak mampu, dia kembali Nabi SAW kepada Allah. Lalu kemudian dikurangi khamsan 50, 45, 40 terus sama Nabi Musa terus minta sampai ketika sudah dikasih 5 kali sholat sama Nabi Musa minta keringanan lagi. Ya, Nabi Muhammad SAW sudah malu, ya, malu. Nabi Muhammad sudah rela untuk yang namanya syariat sholat 50 kali dalam sehari semalam itu dijadikan 5 kali sholat dalam sehari semalam, dan disampaikan hiya khamsun wa hiya khamsun, gitu ya. 5 kali sholat itu walaupun 5 kali akan tetapi seperti 50 kali sholat. Sholat maghrib 1 kali sholatnya, akan tetapi seperti kita sholat 50 kali, yaitu seperti kita sholat 10 kali, gitu ya. Isyanya sama, ya. Jadi dia adalah 5 kali sholat tapi seperti 50 kali sholat, pahalanya di sisi Allah. Itu lain dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Amalan soleh di dalam Islam ini kan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Itu belum ditambah itu, sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Jadi memang sholat ini 5 kali sholat pahalanya seperti 50 kali sholat. Ini nikmatnya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu kemudian Allah menyampaikan wa yutuz zakah, dan untuk mereka menunaikan zakat, ya, mentauhidkan Allah, mendirikan sholat, lalu kemudian menunaikan zakat, ya, menunaikan zakat. Wa ya ihsan ilal fuqara wal mahawij, yaitu ihsan kepada para fuqara, para masakin, orang-orang yang membutuhkan. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz. Ketika dulu sahabat Mu'adz itu hendak diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke Yaman, maka Nabi menyampaikan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahli kitab, kamu itu akan datang kepada orang-orang ahli kitab, ya. Faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi, ya. Ahli kitab ini beda. Mereka punya ilmu, mereka pernah mengetahui tentang kitab-kitab Allah yang Allah turunkan dari langit. Mereka mengenal para nabi-nabi sebelum kenabian Nabi Muhammad. Maka Nabi berpesan kepada Mu'adz, ya, faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Yang pertama kali engkau ajak kepada ahli kitab ini, kepada penduduk Yaman ini, adalah untuk mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa'inhum aqarru kalidzalik, kalau mereka mentaatimu di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kasih tahu kepada mereka kalau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, gitu ya. Sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini. Fa'inhum aqarru kalidzalik, kalau mereka taat kepadamu, memenuhi ajakanmu untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim, ya, shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kasih tahu kepada mereka kalau Allah itu mensyariatkan, mewajibkan zakat, sedekah, maksudnya zakat di sini yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk didistribusikan, dibagikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz, mengajak untuk mengisahkan Allah, lalu kemudian mengajak untuk melaksanakan ibadah sholat, lalu kemudian menunaikan zakat, ya. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, nah, tempat kembali mereka di mana? Fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, ya. Orang-orang kafir dari ahlul kitab,
orang-orang musyrik tempat kembali mereka di dalam neraka Allah, kekal mereka di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lebih buruk dari para hewan. Jadi tidak benar kalau misalkan ada yang menyampaikan semua agama sama. Ya, semua agama ada. Itu menyelisih apa yang disampaikan oleh Allah. Allah sampaikan secara jelas, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahli kitab, dari ahli kitab, Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, ada di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal, tidak keluar dari sana. Ya, maka di sini harga mati keislaman seseorang itu harga mati. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk ciptaan Allah. Innal ladzina amanu, sebaliknya sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Di sini ada pembelajaran tentang ahammiyatul iman wal amalus saleh. Sama seperti firman Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang dikecualikan dari orang-orang yang merugi adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Maka disampaikan oleh Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini seperti Abu Hurairah dan banyak para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa orang-orang mukmin itu lebih utama dari para malaikat-malaikat Allah. Ya, kenapa? Karena Allah yang menyampaikan ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh ini, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ya, seperti Abu Hurairah dan banyak para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia ini kan ada perjuangannya, ada mujahadahnya, ada ajakan untuk melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, akan tetapi ketika terus memilih untuk menjaga keimanan dan beramal soleh, maka mereka akan menjadi sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan bagi mereka di sisi Allah, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga Aden. Gitu ya. Balasan bagi mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, kekal mereka berada di dalamnya selamanya. Gitu ya. Ada abadiyatul jannati wan nar, ada keabadian surga dan neraka sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Gitu ya. Yang demikian itu adalah bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan memperoleh kenikmatan-kenikmatan ini. Di sini ada pembelajaran orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pas waktunya ya. Enggak usah ada pertanyaan. Baik. Semoga apa yang kita sampaikan di dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini bermanfaat. Bagaimana kita mempelajari ayat-ayat Allah tentang surganya, tentang nerakanya. Semoga kita dihindari dari api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Sebagaimana kita berkumpul di dalam kehidupan dunia ini, semoga Allah kembali mengumpulkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma rabbana